lagi untuk di momen yang luar biasa ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Ya, hari ini secara penanggalan Imlek ya itu adalah bulan ke-6 yang kedua kali dan bulan purnama ya 15 bulan 6. Nah, bulan 6 di tahun ini ada dua ya, dua kali. Tahun lalu bulan lalu juga bulan ke-6 ya di penanggalan Imlek yaitu setiap 4 apa 5 tahun dia ada bulan kembar yang dua kali ya. Bertepatan hari ini adalah bulan 6 tanggal 15 yang kedua ya. Tanggal 6 bulan 15 di penanggalan Tiongkok ya, mereka memperingati perayaan pengagungan Tuhan ya di musim panas seperti itu. Nah, tetapi bulan ini adalah kedua kalinya di bulan yang sama, tapi bulan bayangan istilahnya ya, bulan kabisat kalau mau dipaksakan dalam istilah kalender Masehi ya. Nah, ini juga adalah purnama seperti itu. Dan bertepatan dengan tren di sosial media tentang Lionsgate ya, gerbang dari eh, siklus bintang Leo, tapi sebenarnya belum sampai ya. Nah, tapi kita tidak akan pedulikan itu ya. Kita hari ini akan masuk ke satu pembahasan yang lebih esensial daripada itu ya, dibandingkan segala yang di luar sana. Kita hari ini akan melihat ke dalam ya, melihat kegelapan di sisi kita sendiri ya. Banyak orang eh, mengembangkan diri dengan banyak pengetahuan yang canggih-canggih ya, canggih-canggih luar biasa, pengetahuan dia sampai dimensi-dimensi ke atas itu luar biasa banget ya. Namun kenyataannya secara batin dia belum menyelesaikan matriks pertentangan, matriks persaingan, matriks ketakutan seperti itu. Ya, kita melihat kalau zaman dulu ya pembicaraannya seputar pocong, kuntilanak, kemudian eh, malaikat versus iblis. Ya, kemudian ketika zaman spiritualitas itu mulai berkembang, pembahasannya berkembang menjadi dimensi kelima, 6, 7, 8, 9. Tetapi matriks yang dipakai masih sama, ya, matriks pertentangan. Oh, ada perang ini, ya ada eh, manipulasi dari entitas ini. Ya, masih banyak sekali matriks-matriks ketakutan yang dibuat, ya, seperti itu. Dan celakanya adalah beberapa orang agak terlalu terlalu resisten untuk mengakui adanya kegelapan di dalam dirinya. Dia tidak mengakui kemarahannya, tidak mengakui ketakutannya seperti itu. Padahal itu adalah hal yang lumrah dan biasa seperti itu. Ketika kita kemudian menolak melihat kenyataan kegelapan di diri kita sendiri, kita selamanya tidak akan bisa membereskannya. Ya, seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar bersama ya lewat topik yang eh, sebenarnya ini agak gelap ya. Oke, kita sharing bersama ya. Saya izin untuk presentasikan. Oke, ya, memeluk kegelapan.
berdamai dengan diri sendiri. Ya, setiap manusia lahir ke dunia ini, hal pertama sebelum mereka lahir ya kegelapan, karena pasti berasal dari rahim, ya, pasti dari kegelapan, seperti itu. Jadi ketika orang itu takut pada kegelapan, nanti kita akan track sendiri, ya, track eh, logikanya kenapa kebanyakan manusia itu takut pada kegelapan, ya. Nah, ini adalah masalah terbesar manusia, ya. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang kematian. Kematian memang mengerikan bagi kebanyakan orang, tetapi ada satu hal yang jauh lebih substansial daripada kematian. Ada hal yang lebih substansi dari kematian itu sendiri, yaitu apa? Rasa takut itu sendiri. Rasa takut itu sendiri. Ya, rasa takut yang ada di dalam diri kita masing-masing dalam bentuk apapun itu, ya. Yang paling utama dan pertama adalah rasa takut pada kematian. Nah, ini wajar, ya. Eh, pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan sebelumnya kita udah sempat bahas tentang kematian, cara menghadapi kematian. Ya, itu bisa disimak di sana, ya, ketakutan terhadap kematian akarnya dari mana, seperti itu. Kemudian adalah ketakutan pada penderitaan, ya, dan potensi penderitaan. Banyak orang takut pada penderitaan, kemudian potensi-potensi untuk penderitaan, ya. Kemudian ini juga terkait dengan apa yang ditanamkan di otak kita tentang apa sih penderitaan, ya. Eh, Kebanyakan orang mendidik anaknya dengan banyak sekali dogma-dogma yang ditanamkan. Kalau kamu tidak baik-baik belajar, ke depan kamu mau jadi apa? Kamu mau bekerja apa? Ya, itu udah ada satu eh, potensi penderitaan di sana yang dijelaskan ke anaknya, udah ditanamkan. Kalau kamu tidak baik-baik belajar, kamu ke depan kelak mau jadi apa? Ya, jadi ada satu ketidakpastian di masa depan yang dibawakan ke sekarang, membuat mereka itu merasa bahwa saya harus melakukan ini, kalau enggak saya ke depan akan menderita. Seperti itu. Jadi ada potensi-potensi penderitaan yang udah diajarkan sejak kita kecil. Ya, ini tidak salah. Ya, ini tidak salah. Tetapi acap kali hal demikian itu menimbulkan banyak apa ya, banyak residu di dalam eh, kesadaran di bawah kita ketika kita tidak pernah mengolahnya, ya. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk mengolah apa yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Rasa takut kita sendiri yang di dalam itu, saya yakin tidak banyak orang yang mengolah rasa takut yang di dalam batinnya, ya. Nah, maka hari ini kita nanti akan meditasi bersama untuk mengolah rasa takut, diuraikan dan apa ya, diuraikan kemudian dihaluskan, ya, sampai kita bisa menerima itu sebagai satu keutuhan dari kehidupan itu sendiri, ya. Nah, yang bagian ketiga adalah takut pada kesepian, ya. Banyak orang yang takut kesepian, setiap hari cari teman, cari sahabat, ya. Kalau dia sendirian dia takut, ya. Nah, ini biasanya ada trauma-trauma tertentu, ketika kecil misalnya sering ditinggal sendirian, ya, sering ditinggal sendirian, eh, ada kalanya diacuhkan, seperti itu. Jadi perasaan-perasaan
butuhkan orang lain, ya, penderitaan karena tidak memiliki orang sekitar, itu kemudian tidak dengan, jadi merasa takut. Jadi banyak jenis ketakutan, dan sebagian besar orang itu eh, mengatasi rasa takut itu dari luar, ya, takut pada kematian, kemudian mereka itu paranoid sampai hidup sehatnya berlebih-lebih. Ya, ada yang takut pada penderitaan, mencari hiburan dan permainan di luar sana. Ada yang takut kesepian, dia berkumpul, bersosialisasi, buat acara-acara sosial. Ya, ada beberapa yang saya tahu eh, kegiatan sosial sebagai salah satu bentuk pelarian dia karena kesepiannya. Ya, ada yang takut rasa sakit, ya langganan ke dokter, ya padahal ya rasa sakit itu adalah hal yang wajar dan alami, ya. Kemudian ada yang takut kelaparan, ya, makan berlebihan pada waktu yang tidak tepat, takut pada penilaian-penilaian orang lain. Ada yang kemudian dia berupaya membuktikan dirinya dengan pride-nya, kesombongannya, ya. Nah, ini kemudian biasanya ketika apa yang dia banggakan kemudian berakhir, jatuhnya jadi berasa hampa, berasa kosong, seperti itu. Ya, perasaan takut tidak dicintai. Nah, ini juga satu hal yang banyak terjadi, terutama generasi-generasi kita yang lahir tahun 60, 70, ya 80, 90, mungkin yang tahun 2000 ke atas jarang lah, ya. Karena pendidikan zaman dulu itu ya banyaknya pakai fisik, ya. Jadi anak pergi keluyuran, pulangnya sangat malam, ya orang tuanya cemas, takut, khawatir dengan anaknya, ya. Ekspresi cintanya apa? Pukul, ya, ambil rotan atau pakai apa selop itu, ya, pukul, seperti itu. Itu zaman dulu, seperti itu, ya. Dan banyak sekali sebenarnya ketakutan yang berasal dari delusi atau dari pikiran atau yang ditanamkan orang, ya. Kalau kamu tidak ini, kamu akan masuk neraka, itu kan, seperti itu, ya. Yang seperti itu banyak, dan pelakunya kadang-kadang lebih banyak ya di ajaran-ajaran banyak, ya, seperti itu. Jadi ada yang kemudian berbuat kesalahan, merasa oh saya berdosa banget, saya takut banget, saya sampai takut untuk ke rumah suci, merasa dirinya ternoda, dirinya itu sangat kotor, kemudian tidak layak untuk cinta Tuhan. Nah, itu kan gawat, seperti itu, ya. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu diperbaiki secara persepsi, ya. Nah, dalam hukum alam ada dua hal yang bertentangan, ya. Ketakutan itu eh, adalah satu misteri, karena sebenarnya ketakutan berawal dari ketidaktahuan. Ketika kita tahu esensi dari hal yang kita hadapi, ketakutan itu akan hilang. Sama seperti ketidaktahuan kita terhadap seluruh alam semesta, ya. Artinya kegelapan itu luas dan besar karena ketidaktahuan kita, ya. Apa yang eh, apa yang kita tidak tahu, kita takut. Ya, semesta ini sangat besar, sangat luas. Banyak sekali hal yang tidak kita ketahui yang membuat kita takut. Ketika kita punya pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang segala sesuatu, kita akan cenderung tidak takut. Ya, misalnya kita tahu esensi dari kucing, misalnya. Kita nggak takut sama kucing, tapi ada orang yang takut kucing. Seperti itu. Ada orang yang
tahu esensi dari harimau misalnya. Dia jadi bisa menaklukkan harimau itu. Ya, tidak lagi takut seperti itu. Ya. Nah, ketakutannya mencerminkan satu kegelapan, ya, ketidaktahuan, dan cinta di satu sisi melambangkan cahaya. Nah, ini dua hal ini mengubah manusia dalam cara-caranya. Ya, di media sosial pernah ada foto orang yang pemuda, gagah, cakep, ganteng sebelum dia masuk ke perang dunia. Ya, pulang dari perang dunia cuma 2 tahun itu foto before after itu seperti 20 tahun. Ya, foto dia mata udah cengkung ke dalam, tulang pipinya jadi besar, rahangnya jadi keras itu kan. Ya, jadi padahal baru selisih 2 tahun itu seperti selisih 20 tahun. Ya, karena ketakutan di medan perang tersebut. Ya, berapa banyak penderitaan di sana, berapa banyak dia lihat teman-temannya yang mati tiba-tiba, malam hari ketakutan bangun itu kan, seperti itu. Ya, ketakutan itu mengubah orang dengan sedemikian rupanya. Sementara itu cinta juga sama, mengubah orang dan cara-caranya seperti itu. Ya, orang yang dulunya apa namanya penjahat bertobat misalnya, kemudian dia melakukan pelayanan penuh cinta kasih kepada umat manusia, dia berubah total. Ya, penampakan luarnya juga berubah. Ya, seperti itu. Dan ini berlaku di atas sana sama di bumi ini. Ya, di dalam maupun di luar. Ya, nah, as within, so without. Nah, slogan ini sebenarnya sangat-sangat mengena untuk para praktisi yang benar-benar serius untuk mentransformasi batin. Ya, karena semua yang kita temui di luar sana itu ada cerminan dari siapa diri kita. Ya, kita mau ketemu banyak orang bajingan di luar sana, artinya di dalam diri kita ada sifat-sifat bajingan tertentu yang kita bisa mengenali itu bajingan. Seperti itu. Ya. Bagi orang-orang yang sudah tercerahkan, mereka tidak melihat ada orang jahat di luar sana. Ya. Tidak melihat ada orang jahat di luar sana. Seperti itu. Ya, karena mereka melihat manusia sebagaimana apa adanya, seperti dia dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, orang berbuat buruk bukan orangnya buruk, tapi perbuatan yang dia lakukan yang buruk. Seperti itu. Nah, satu hal adalah membereskan masalah luar tanpa membereskan masalah yang di dalam, ya di dalam sini. Akhirnya jiwanya jadi hampa, ya. Nah, ada juga orang-orang yang membawa pertempuran di dalam batinnya keluar menjadi masalah sosial akhirnya. Ya, banyak kita lihat di luar sana banyak pengerusakan-pengerusakan dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya di dalam diri dia itu banyak sekali ketakutan, banyak sekali eh, kemarahan, ya maka dia merusak. Dia kemudian membubarkan ibadah karena takut ya orang lain berkembang besar gitu kan, takut dirinya imannya goyah gitu kan, ya seperti itu karena ketakutan, ya karena dia membawa banyak ketakutan itu keluar menjadi masalah sosial, ya ketakutan kadang membuat manusia itu merasionalkan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, sama seperti ya kemudian ada satu joke ya, satu candaan. Dia bilang bahwa kalau kamu di rumah sendirian, tidak ada orang lain, kamu coba nonton film horor, ya, film yang hantu-hantu. Ya, kemudian setelah kamu nonton film itu, kamu pasti berasa kamu tidak sendirian, ya. Seperti itu. Jadi
mulai was-was, kayaknya ada ini gitu, ya. Nah, karena ini pikiran manusia itu kadang-kadang nggak rasional seperti itu, ya. Ini karena ketakutan kita, oke? Nah, bahwa perlawanan terhadap kegelapan adalah sia-sia. Kenapa? Apa sih kegelapan itu? Kegelapan itu adalah ketika tidak hadir cahaya, seperti itu. Dan sebagaimana hukum alam semesta, selalu ada perputaran. Shift-nya selalu terjadi, ya. Apalagi kita yang hidup di bumi, ya, siang dan malam masih jalan. Ya, walaupun sekarang malam hari tetap ada terang, tetap ada cahaya, seperti itu. Ya, mereka ini yang sebenarnya membuat ketidakseimbangan juga di bumi ini, ya. Karena cahaya terlalu banyak, ya, polusi cahaya di mana-mana, ya, jadi eh, apa, jarak tidur manusia jadi pendek. Ya, zaman dulu, ya, 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, ya, orang malam hari begitu jam 7, ya, orang kan masih pakai itu, ya, lampu-lampu yang Petromax, ya, malam hari itu pakai Petromax. Jarang sekali orang pakai lampu TL begini, ya, banyak rumah masih pakai eh, ada yang masih pakai apa namanya, lampu yang pakai minyak, ya, minyak tanah dulu, ya. Nah, mereka jam 7 jam 8 tidur. Pagi hari bangun jam 6 jam 5, seperti itu. Ya, jam tidur mereka panjang. Seperti itu. Tapi sekarang semua kayaknya eh, apa ya, keseimbangannya jadi terganggu. Seperti itu. Ya. Ya, mereka-mereka yang paling bijaksana memeluk kegelapan sebagai bagian utuh dari diri mereka sendiri. Nah, ini juga yang malam hari ini akan coba kita bersama lakukan, ya, terutama bagi teman-teman yang sudah siap, ya, kita akan belajar untuk itu. Dan hanya ketika ada kegelapan, ya, cahaya akan menjadi bermakna dan berharga, ya. Di ruang angkasa yang begitu luas, ya, cahaya bintang satu titik walaupun kecil akan sangat indah, ya. Nah, kita memahami kegelapan, ya, bahwa sebagian besar kegelapan sesungguhnya adalah cahaya yang tidak bisa kita lihat. Ya, kamu lihat background itu adalah ruang kosong di atas sana, di luar bumi, ya. Kelihatannya hanya bintang-bintang kecil yang bercahaya karena mata kita menangkapnya, seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat kemampuan mata manusia melihat cahaya itu hanya dari yang bagian antara inframerah sama sinar ultraviolet, ya. Panjang gelombang yang lebih halus, lebih kecil, ya, seperti sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, itu udah tidak terlihat oleh mata manusia. Itu udah terlihat sebagai satu kegelapan. Sama halnya dengan yang sebelum cahaya merah, cahaya inframerah. Nah, yang lebih turun lagi itu adalah gelombang radio, radio wave. Nah, itu tidak terlihat oleh mata manusia, ya. Teman-teman tertentu yang punya vision, ya, penglihatan yang extended, artinya mengembangkan penglihatannya, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ya. Yang ke bawah mereka bisa melihat teman-teman kita yang dari dimensi-dimensi yang lebih rendah, ya, yang halus seperti itu. Ya, yang mengembangkan penglihatannya ke atas itu bisa melihat makhluk-makhluk dimensi yang jauh lebih tinggi, ya, seperti itu. Nah, ini adalah pun masih sangat terbatas dibandingkan keseluruhan ruang kosong itu sendiri, seperti itu. Jadi kegelapan itu sesungguhnya seperti saya bilang di grup, 99,99%
dari alam semesta ini ya gelap. Alfa dari cahaya, ya, ketidakhadiran cahaya seperti itu. Ya, nah ada ruang kosong di maha semesta ini, ya, di mana bintang-bintang yang paling perkasa dan galaksi dengan puluhan miliar atau ratusan miliar bintang itu pun terlihat kecil, ya. Nah, kegelapan kosmik di mana jiwa-jiwa kita menemukan pulang yang sesungguhnya, ya. Ini adalah ruang kosong maha semesta di mana nanti kita akan meditasi untuk melebur ke dalam kondisi hening kosong ini dengan nyaman. Nah, tentu saja ada kegelapan-kegelapan kecil, ya, ketika kita berada di dimensi fisik, ya, kita punya banyak kecenderungan, ketidaktahuan, kemudian ketakutan, ya. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita transformasikan. Ini seperti lorong gelap di gorong-gorong parit itu, ya, kadang penuh sampah, kadang ada lumpur, kecoak dan sebagainya. Nah, ini kegelapan di kita sendiri, ya, kita yang pelan-pelan membereskannya, ya. Ya, kemarahan-kemarahan kita, kemudian ketakutan-ketakutan kita di dalam, ya, pelan-pelan dianalisis, diuraikan pelan-pelan. Ketika kamu mengerti esensi dari rasa takut itu sendiri, dia akan hilang dengan sendirinya. Sebagaimana eh, cahaya mentransformasikan kegelapan. Seperti itu. Jadi ketakutan itu pelan-pelan kita atasin. Memeluk kegelapan itu. Ya. Nah, ya. Dan satu hal lagi adalah iblis dan setan yang biasanya ditakuti oleh manusia, yaitu sebenarnya tercipta oleh rasa takut, ketidaktahuan, kemarahan, keserakahan. Ya, legendanya ketika gereja mulai berkembang, awal-awal gereja berkembang dan digunakan sebagai kendaraan politik, ya, karena penguasa butuh legitimasi, ya, menggunakan agama yang dulunya dia tentang, tapi karena tidak bisa dikontrol, akhirnya di standarisasi. Ya, standarisasi, kemudian dia pilih hanya bagian yang dia suka untuk dia jadikan buku, yang kemudian jadi pedoman sampai hari ini. Ya, sejak Kaisar Konstantin, ya, nah, itu terjadi. Dan abad-abad setelah itu banyak sekali istilahnya demonisasi dari dewa-dewa dari ajaran-ajaran paganisme. Ya, dewa-dewa dari ajaran yang memuliakan alam, memuliakan eh, apa namanya, lebih dekat dengan alam lah, dengan lautan, dengan sungai, ya, dengan hutan, ya. Dewa-dewa paganisme tersebut kemudian diberikan cap yang negatif seperti itu, ya, kemudian didemonisasi, dianggap iblis, dianggap setan, dianggap sesat, ya. Itu yang terjadi, yang sampai hari ini masih, ya, sering dikeluarkan, ya. Sampai kisah Lucifer itu sendiri, kalau teman-teman benar-benar meneliti, yang meneliti mendalam, kata Lucifer itu sendiri sebenarnya dari kesalahan penerjemahan, seperti itu, kesalahan interpretasi, ya, yang dimaksud itu ada penguasa ini, ya, Babel, ya, penguasa Babel, ya, kota yang dulu, ya, kota-kota yang zaman kuno sana, di mana penguasanya sangat arogan seperti itu.
Ya, itu kesalahan terjemahan jadi Lucifer seperti itu. Nah, itu yang kemudian dia sampai dibikin cerita-cerita yang begitu. Dan celakanya karena rasa takut kolektif, kesadaran kolektif itu membentuk, ya. Jadi entitasnya udah terbentuk dan secara esensi itu apa ya? Kalau kita mengerti apa itu, kita tidak takut seperti itu, ya. Karena ketidaktahuan manusia menjadi takut, ya. Kemarahan juga demikian, ya. Jadi dari misalnya 7 dosa utama, ya semuanya sifat manusia seperti itu, ya. Karena dia memang tercipta dari manusia seperti itu. Jadi yang perlu diatasi itu bukan yang di luar tapi yang di dalam, ya. Kesalahan terbesar orang-orang zaman sekarang adalah kita menggunakan standarisasi yang textbooks untuk menilai orang lain, menuntut orang lain untuk berlaku sesuai kitab, ya. Padahal tuntunan ini adalah bagaimana diri kita menuntut diri kita untuk berlaku, bukan untuk menuntut orang lain berlaku seperti itu, ya. Oke. Nah, ini yang akan kita lakukan meditasi malam hari ini, menyatukan batin kita dengan Maha Semesta. Tentunya sebelum itu kita akan beres-beres dulu dengan ketakutan kita yang di dalam itu, ya. Di luas, di semesta luas yang tak bertepi ini, masalah manusia yang hidupnya hanya 100 tahun, ya. Kita ini yang hidupnya cuma 100 tahun saja, ini tidak ada artinya, ya, di usia bumi yang sudah beratusan miliar tahun. Kehadiran kita dan ketidakhadiran kita secara fisik sama sekali tidak berarti, ya, di atas bumi ini, ya. Nah, bahkan ini seperti kita tidak pernah memperhatikan sebutir pasir yang nyangkut di sandal kita, ya. Seperti itu di Maha Semesta, ya. Seperti itu. Kalau kita hanya hidup secara fisik, ya, di Maha Semesta ini, kita tidak lebih dari pasir yang kecil. Ya, seperti kita memperlakukan pasir yang nempel di sandal kita. Seperti itu. Kalau kita bandingkan secara fisik, ya, di Maha Semesta itu. Ya. Yang membuat saya dan Anda berharga dan bermakna adalah bagaimana batin kita itu berkembang, menyatu dalam kesadaran cerdas semesta ini, ya. Kita bisa menjadi istilahnya apa? Menjadi pembawa harmonis, ya, menciptakan harmonisasi seperti itu. Pembawa cahaya, membawakan kegelapan yang menenangkan, mendamaikan seperti itu, ya. Jadi tidak serta-merta kita mesti berperan sebagai cahaya. Ya, kadang-kadang kita boleh berperan sebagai kegelapan, nggak ada masalah. Ya, karena semesta ada keseimbangan. Semua hal yang sudah pada tempatnya, ya, ingat bahwa semua hal sudah pada tempatnya, adalah sudah pada tempatnya. Bahkan yang menurut kita sangat tidak adil dan tidak masuk akal sekalipun, itu sudah pada tempatnya seperti itu, ya. Karena ada mekanisme keseimbangan di alam semesta ini, ya. Jadi kita boleh memilih peran kita. Peran kita boleh menjadi sang penegak keadilan atau pembawa cahaya, atau malah sebagai kegelapan yang mendamaikan, atau malah kita sebagai yang membuat keributan.
itu tentu saja peran masing-masing ya. Tapi kita pastikan kita menyadari peran itu dan tahu konsekuensinya, jalani tanpa penyesalan. Seperti itu. Ya. Oke. Kita kembali ke sini. Oke, mungkin ada pertanyaan. Sorry tadi ke log out. Silakan. Sis. Halo kok, ya. Ya. Berarti kita tuh nggak bisa selalu positif dong ya kok ya? Karena Ya. kan kalau life is about balance itu berarti negatif itu pun juga perlu ada gitu ya? Dan memang tidak perlu. Dan memang tidak perlu. Tidak Ya. perlu maksudnya gimana kok? Tidak perlu tetap positif. Ya kadang-kadang boleh aja kita merajuk itu kan. Lihat saja satu contoh hal lah. Buddha pernah meninggalkan Sangha. Ya, ketika Sangha kemudian tidak bisa dibujuk, ya dia caw itu kan, pergi ke hutan sendirian. Seperti itu. Nggak ada masalah. Ya, jalani dengan kesadaran aja. Oke. Ya, thank you kok. Ya. Oke. Ya, tadi Koheng ngomong sendiri sama laptop. Oke, silakan. Wah, bunga kristal. Silakan. Aku Henny kok. Iya, gini, yang jadi pertanyaan besar aku itu, ini kan kita ngomong soal kegelapan, tentu kan kegelapan dalam diri ya Pak ya. Itu gimana caranya supaya kita bisa benar-benar mengenali gitu, oh ini shadow aku gitu, dan misalnya apakah itu harus dirunut apa dari kemarahan atau kalau atau gimana gitu cara lihatnya, apakah dari emosi atau bagaimana gitu. Jadi kan supaya kita untuk membetuli sesuatu kan kita harus tahu kita sakit apa, ya kan? Betul. Istilahnya begitu. Nah, kalau kita main meraba buta gitu, oh pokoknya gue punya sisi gelap. Nah, tapi kan kita bingung sisi gelap kita apa. Betul. Itu Makanya gimana? betul, bagus itu pertanyaan yang bagus. Memang seperti itu ya, makanya ada istilah meminjam yang palsu untuk membina yang sejati. Ya, meminjam yang palsu untuk membina yang sejati itu apa? Misalnya kita takut ya pada kegelapan, kita renungkan apa sih kegelapan itu. Perasaan takut itu muncul karena apa? Kenapa? Jadi dari perenungan itu dia akan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ketakutan itu apa sih? Ya sampai kita bisa berdamai dengan dia. Tidak perlu sampai mentransformasikan dia menjadi cahaya, tapi hanya perlu sampai dia netral aja cukup. Seperti itu. Ya, seperti ada orang yang sebenarnya takut pada kucing, ya amati rasa takut itu. Seperti itu. Dan cara paling baik belajar itu adalah praktek nyata. Ya, ketika orang kemudian berupaya marah-marah kepada kita, ada kemarahan yang terpicu, tek gitu kan. Saya sadari gak, sepersekian detiknya itu keluar. Ya, berarti harus kita juga istilahnya harus tetap mindful ke diri kita ya, otomatis ya kok. Jadi kita harus tahu, oh ini aku kok bereaksi seperti ini gitu, atau betul. Sesuatu baru, oh ternyata begini gitu. Maksudnya kayak misalnya ada orang ngomong apa gitu, terus tiba-tiba kok tadi aku emosi ya, kenapa ya gitu ya kok. Ada yang sedih sampai netes air mata. Ya, ada 4 tahap untuk itu. Tahap pertama, orang bikin kacau gitu kan. Kita marah, kita tidak menyadari, ya tidak menyadari bahwa
kita marah berlalu pun dia tidak akan koreksi, ya. Itu yang paling parah. Jadi dia tidak merasakan kemarahannya sama sekali, tidak menyadari kemarahan dia sama sekali. Yang level yang lebih baik yang kedua itu adalah orang berbuat brengsek misalnya, dia marah, tapi setelah dia marah dia nyadar, oh tadi saya marah toh, tadi saya marah. Oh, dan kemudian dia menggali lebih dalam, saya marah kenapa? Ya, level yang ketiga adalah orang berbuat brengsek, kemarahan itu muncul, tek, begitu muncul dia udah sadar. Oh, ada kemarahan muncul. Tek. Jadi sebelum dia muncul, sebelum keluar, dia udah mengatur diri dulu, apa yang dia keluarkan itu tidak menyakiti orang lain. Intensitasnya itu bukan melukai, tetapi intensitasnya itu udah dilakukan dengan sadar. Baik itu ekspresinya berupa marah, ekspresinya berupa hal yang lain-lainnya. Nah, itu adalah pilihan. Tapi dia udah menyadarinya itu. Seperti itu. Ya. Level keempat, orang brengsek, dia biasa aja. Karena dia udah memahami, oh orang begitu. Ya. Udah memaklumi, udah tahu, dan udah bersikap di dalam. Seperti itu. Yang 4 tahap ini. Itu pembelajaran. Oh, tapi yang orang sudah, maksudnya dia biasa aja karena dia sudah tahu. Tapi hampir ini loh kok. Kalau Ya. orang nggak sadar itu dia bisa antara dia cuek atau benar-benar Ya. dia sadar itu kadang orang nggak ngerti loh kok. 1 dan 4 ini mirip. Bedanya adalah kesadaran dia. 1 dan 4 ini mirip. Yang cuma yang 1 ekspresinya itu pasti dia marah balik atau reaktif seperti itu. Bedanya dia reaktif. Yang ini cuek. Walaupun dia sadar. Gitu. Reaksinya beda. Oke, istilahnya tetap netral ya kok ya, istilahnya kalau Ya. orang mungkin lebih ngerti kayaknya gitu. Oke kok, makasih kok. Sama-sama. Oke, silakan Patricia. Selamat malam kok. Malam. Mau tanya tadi terkait, kan Koko bilang kita tidak perlu memerangi kegelapan, Ya. tapi lebih ke arah merangkul gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, kalau misalnya nih kok, anggaplah kalau buat saya kan kegelapan tuh mirip-mirip juga dengan kejahatan lah ya ibaratnya gitu. Kita melihat ada suatu kejahatan di depan mata kita, entah ke orang lain, apa ke diri kita, dan itu kejahatannya buat kita tuh, ya misalnya yang ekstremnya nih ya, kita mau ngeliat ada orang mau ngebunuh orang gitu ya gampangnya. Nah, kira-kira apakah kita perlu segera membela karena kita tahu, oh itu hal yang definitely memang kejahatan lah apapun alasannya itu. Atau sebaiknya, ya udah biarin aja, mungkin emang itu karmanya si orang yang mau dibunuh gitu misalnya gitu. Kita kan nggak tahu misalnya orang yang dibunuh tuh dulu terlalu mengganggu sampai akhirnya dia mau dibunuh. Apa gimana ya kok ya? Nah, aku kadang suka bingung terjebak atau mungkin suka bingung gimana nih harus bersikap ketika melihat sebuah kejahatan yang kayaknya menurutku itu kejahatan universal gitu kok. Gitu. Ya, pilih dengan sadar. Artinya apapun yang dilakukan sebenarnya benar, baik itu kita membiarkan ataupun kita mencegah, itu dua-duanya pilihan yang baik ya ketika dilakukan dan sadar. Ketika dilakukan sadar. Seperti itu. Beberapa point of view ya. Misalnya point of view 1 adalah saya dipertemukan oleh alam semesta untuk kondisi ini, maka saya punya tugas untuk membereskannya dengan kesadaran. Seperti itu. Ini point of view pertama. Point of view kedua yang agak stoik ya. Apapun yang terjadi di luar sana, saya itu penonton.
saya mengamati dengan kesadaran. Nggak ada masalah. Manapun yang dipilih itu bagus adanya. Yang penting lakukan dengan kesadaran. Seperti itu. Oke. Kita Tapi terkadang gini kok, kita udah sering ada matriks kan yang mengatakan, yaitu misalnya kalau ngelihat orang jahat kita harus nolongin yang baik gitu ya. Ya contoh kayak tadi ngelihat orang mau bunuh, ya harus dicegah dong gitu. Dan terkadang orang dengan adanya peraturan itu kan jadi secara alam bawah sadarnya mereka otomatis membantu. Cuman mungkin mereka kayak nggak sadar kenapa sih gue harus bantu? Ya karena memang misalnya di agama bilang gitu kalau ada orang mau bunuh kita harus cegah gitu ya. Nah itu kalau kita sebagai pribadi yang sudah ada mulai sadar nih kok kira-kira misalnya kita mau memang membantu karena memang kita pure pengen ngebantuin atau apa karena kita masih kepentok matriks tuh cara bedainnya gimana ya kok? Cara paling gampang ikuti hati. Saya begitu. Kadang-kadang ada orang minta-minta, kadang-kadang saya kasih, kadang-kadang juga saya nggak kasih itu. Kenapa? Sesuai hati aja. Jadi orang tidak bisa menekan saya dengan, oh kamu harus begini, kamu harus sesuai etika, sesuai cinta kasih, sesuai. Saya nggak bisa dituntut, oh saya harus cinta kasih tanpa syarat untuk kamu gitu. Nggak bisa kita dituntut begitu, ya. Cinta kasih tanpa syarat itu adalah latihan buat diri kita masing-masing. Tidak bisa kita tuntut orang lain untuk cinta kasih tanpa syarat untuk diriku. Nggak bisa. Ya. Seperti itu. Dan kenapa kita ikuti hati? Karena dia yang membimbing kita. Apakah secara proses karmiknya itu kita boleh ikut campur atau tidak boleh ikut campur? Sebenarnya hati kita yang tahu. Seperti itu. Apakah itu masalah ada karmik kita di sana untuk kita mesti turun, ataukah kita tidak ada karma di sana yang tidak perlu kita untuk turun, seperti itu. Jadi kita sebagai pengamat, jadi ikuti dalam, seperti itu. Itu cara yang paling gampangnya seperti itu. Oke. Nah yang kedua nih kok terkait tadi yang Koko bilang dunia luar itu mencerminkan di dalam diri kita. Ya. Nah, misalnya gini, anggaplah misalnya kita light worker gitu ya, kok. Sebelum kita jadi light worker, ya hidup kita tenang-tenang aja, damai-damai aja, karena memang di dalam diri kita baik gitu. Tapi ketika kita menjadi light worker dan kemudian tergerak untuk membantu, biasanya kan akan malah lebih sering dihadapkan dengan orang-orang yang memang bermasalah dan butuh dibantu gitu ya kok ya. Betul. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya, misalnya ketika ada yang datang minta bantuan, kondisinya misalnya dia stres, punya utang banyak gitu, berarti dia impulsif misalnya. Nah, apakah memang sifat impulsif itu benar-benar ada dalam diri kita atau memang bukan gitu? Memang itu yang perlu kita bantu gitu. Terkadang kalau dari saya pribadi, ya kadang saya mikir juga gitu kayak, ini ada orang datang minta bantuan. Oh, dia basicnya permasalahan di sini. Tapi kayaknya gue nggak ada nih dalam diri gue kayak gini, atau kayaknya aku udah pernah nyembuhin yang kayak gini. Tapi kok datangnya kayak gini ya? Kok seragam terus? Berapa kali datangnya kayak gini terus? Kadang ngecek-ngecek kayak, apakah memang masih ada sifat itu dalam diri aku? Kayaknya enggak deh. Tapi kok datang terus banyak? Atau memang tugasku ya itu untuk orang yang kayak gini jenisnya gitu kok. Ya bisa jadi memang ada jenis tertentu yang memang ditugaskan untuk kita itu. Seperti itu. Memang tuh ya ikuti aja. Ikuti alam semesta aja. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Cerminan diri kita ya dia akan menarik frekuensi yang mirip-mirip. Apalagi kalau kita udah terpola ya. Kok saya sering sekali ketemu orang-orang begini ya. Begitu kita berpikir demikian, itu juga terbentuk satu frekuensi yang nangkap itu. Jadi ibarat pemancar, oh saya
menerima orang-orang yang seperti ini kriterianya, dan itu alam semesta akan tarik ke dekat kita. Ya, self programming sebenarnya. Misalnya ketika kita udah sampai di titik jenuh, misalnya kayak aku kayaknya udah deh nggak mau bantuin orang jenis seperti ini. Minta Itu Maha Semesta. itu langsung otomatis bisa diberhentiin gitu kayak? Minta Atau ke kita Maha perlu Semesta. Pengajuan. Pengajuan. Atau kita perlu evaluasi diri kita dulu supaya orang tipe yang seperti ini tidak muncul lagi ya di dalam diri kita, diperbaiki yang tipe seperti itu, atau langsung minta aja Pengajuan tuh? aja. Pengajuan aja ke semesta. Pengajuan ke Maha Semesta, nanti semuanya akan dibereskan, baik yang di luar maupun yang di dalam. Jadi dia akan mengatur banyak kebetulan-kebetulan kecil yang akan membuat kita melihat apa sih yang diperlukan untuk keluar dari matriks yang saat ini. Seperti itu. Oke, siap. Ya, makasih banyak Koheng. Thank you. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita meditasi singkat, ya. Oke, semoga kali ini tidak diganggu lagi. Mestinya sih enggak. Kita sharing background sound ya. Oke. Silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Duduk dengan posisi yang paling nyaman, santai, bernafas pelan dan mendalam. Tersenyum dan rasakan betapa diri kita sangat berharga. Diri kita dicintai tanpa syarat. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih. Aku menarik nafas dalam sukacita dan kedamaian. Aku melepaskan nafas beserta semua ketegangan-ketegangan. Aku menarik nafas dalam kedamaian dan ketenangan. Aku melepaskan nafas dalam kepasrahan yang mendalam. Tersenyumlah, rasakan diri Anda begitu rileks. Lepaskan semua ketegangan-ketegangan di otot-otot, ketegangan di pikiran dan perasaan. Saat ini aku hadir seutuhnya. Seluruh pikiranku, perasaanku, kesadaranku
Aku aman dan tentram dalam perlindungan sempurna ilahi. Aku terhubung dengan diri sejatiku, the mighty I'm presence, sang hadir, sang sadar. Aku terhubung dengan sang sumber dari kehidupan dalam maha semesta yang tak bertepi. Aku aman, aku tentram. Saat ini, masuklah ke dalam batin. Lihatlah sisa-sisa rasa takut, kekecewaan, penderitaan-penderitaan Anda. Saat ini juga katakan, wahai penderitaan, pergilah. Kamu tidak berada di sini lagi. Wahai kegelapan, saat ini kamu menjadi kedamaian, ketentraman, dan misteri. Semua ketakutan-ketakutan saat ini juga aku lepaskan. Aku menjadi tentram dalam ketidaktahuan. Karena aku mengerti Maha Semesta yang Maha Hadir senantiasa bersama. Hierarki ilahi, para malaikat agung, para guru suci, guru agung, senantiasa hadir, mengawasi dengan penuh kasih. Aku tidak takut. Aku melepaskan semua ketakutanku. Aku juga melepaskan semua penyebab-penyebab dari ketakutanku.
Ketakutan pada kematian, ketakutan pada rasa sakit, ketakutan ditinggalkan, ketakutan pada masalah ekonomi, ketakutan pada neraka, ketakutan pada entitas-entitas kegelapan. Semua kulepaskan karena aku saat ini juga mengerti dengan benar Tuhan Sang Sumber dan hierarki ilahinya senantiasa ada bersama diriku. Semua pengalaman-pengalaman rasa sakit dan trauma hanyalah pembelajaran, dan saat ini aku mengerti pembelajaran ini telah selesai. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sumber-sumber penderitaan. Kini hadir bersama kita seorang bunda yang mewakili kegelapan itu sendiri, mewakili ruang kosong tanpa batas, mewakili sisi kegelapan dari Tuhan itu sendiri. Dalam kasih dan kedamaiannya, biarkan Dia menuntun dalam pelukan Dia yang penuh kedamaian. Jiwaku tentram dalam kegelapan. Aku aman, aku tentram. Aku memeluk kegelapan. Aku juga memeluk cahaya. Aku adalah ruang kosong, Maha Semesta. Aku adalah kesadaran tanpa batas. Aku adalah cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah kedamaian. Aku adalah harmoni. Aku adalah aku. Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Tersenyumlah. Tersenyumlah. Sejak saat ini, ketakutan sirna.
Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Biar pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran super sadar mengkondisikannya. Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas kegelapan dan atas cahaya dan atas cinta kasih tanpa syarat. Oke. Teman-teman ada yang mau sharing, silakan. Pakai ini lama. Ya. Silakan, ada teman-teman yang mau sharing. Ada kegelapan yang sangat damai, sangat nyaman, bagaikan ruang hampa di atas sana, di mana semua kekosongan. Oke, ada yang mau sharing, silakan. Silakan. Ya kok, tadi pas meditasi, yang aku rasain adalah kalau bisa diibaratkan sisi gelap dan terang ini, tadi itu saat maju, yang saat kita panggil sisi gelap itu seperti sisi yin dan yang kan ya. Nah ini sisi yang lebih ke arah feminim sebenarnya, nggak gitu kelihatan ya. Jadi kayak mungkin istilahnya ke yin ya, yang feminim ya. Ya, jadi yang aku rasain sih begitu sih. Memang warnanya gelap, tapi dia lebih sisi feminim sebenarnya. Lebih ke arah situ sih kok. Memang itu. Lebih nurturing sebenarnya, yang memang ya lebih sisinya lebih nurturing dibanding sisi terang sebenarnya. Mungkin karena orang banyak salah paham, dan aku sempat teringat juga sama Bunda Mahakali kan memang aku banyak kerjasama dengan Bunda. Jadi di saat orang sangat takut ya ngelihat Bunda Mahakali itu takut, mengerikan banget kan, lidahnya panjang gitu kan, warnanya hitam gitu. Tapi rekan aku juga yang aku ajak kerjasama itu awal-awal dia juga takut, tapi pas begitu kita sudah dekat itu Bunda ini sangat apa ya, sangat cinta kasih juga gitu. Jadi seperti sisi kemarahannya, tapi sisi kemarahan cinta gitu, tapi bukan sisi kemarahan emosi ya Bunda ini. Jadi juga sisi gelap yang orang sangat takut untuk jamah gitu, dan sangat protektif, cinta yang sangat protektif, lebih ke arah sana gitu. Jadi ngecering sih sebenarnya itu. Mungkin itu sih yang tadi yang aku dapat. Sekilas yang sisi feminim itu berbeda dengan Bunda Mahakali, cuma abis lihat itu nggak kelihatan sih wajahnya, cuma wanita gitu, lihat wanita rambutnya keriting agak hitam semua gitu, cuma abis itu teringat Bunda gitu. Hampir mungkin maksudnya digambarkan hampir seperti itu. Iya, yang cinta gitu. Itu namanya Isis, Dewi Isis. Dewi Isis kalau aku lihatnya di Jakarta, karena aku juga sedang kerjasama. Jadi untuk akhir-akhir ini kan memang, jadi yang kami terkoneksi itu Dewara, Isis,
Sebek, banyak sih, banyak akhir-akhir ini banyak ke Dewa Mesir. Sebelumnya itu ke Hinduism ya. Tapi kayaknya memang kayak sedang dikasih pelajaran baru. Jadi tadinya Hinduism, sekarang kayaknya ada pelajaran lain nih di Dewa Mesir gitu, di deity Mesir gitu ya gitu. Jadi memang kayak pergeseran, silakan ke yang guru ini gitu berikutnya. Biasanya dulu kan awal pertama kan kalau Heng tahu aku dibimbing sama guru Krishna. Habis itu lanjut ke Master Wisnu Siwa. Sekarang kayak tiba-tiba mereka yang datang gitu. Jadi yang di Mesir. Nah, ini kayak pelan-pelan mundur, tapi sama Bunda Mahakali masih belajar gitu. Jadi kayak ada rotate pelajaran lain sih gitu. Ya itulah, naik kelas pelan-pelan, ganti guru. Iya betul. Kalau sisi Bunda Isis itu dia memang banyak hening. Jadi aku jarang bertukar pikiran gitu. Cuma kalau misalnya aku ada salah atau apa tuh rasanya kayak diketok langsung tok gitu pakai pungkat gitu. Oh iya gitu kan. Jadi dia memang tidak banyak bicara kan, lebih dalam hening gitu. Dibanding dewa yang bersifat maskulin seperti Ra gitu ya. Banyak cerewet dia. Cerewet. Nah, ya gitu, memang sifat cintanya itu berbeda gitu, jenis Ya, pelajaran bagai langit malam lah. Iya betul. Jadi kan memang lebih ke arah bulan mungkin ya Isis itu. Ya. Hening, mengayomi semua makhluk, istirahat dalam damai itu. Iya Pak. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, Devita Nurinsani, silakan. Sis. Ya, kok. Halo. Halo. Tadi yang gelap itu, atau aku ngelihat diri aku masih kecil banget. Ya sendirian gitu. Pokoknya yang takut kayaknya keluar ya, yang inner child-nya juga itu ya kok ya. Terus habis itu ya yang pas bilang bunda itu, aku ngelihat ada bunda tapi aku nggak tahu itu siapa, dan aku otomatis itu terus langsung meluk diri aku, ngusap-ngusap, terus kayak ketakutan itu tuh juga ini, kayak aku ngelepas baju tuh, itu beban di pundak itu kayak kelepas gitu. Kelepas gitu, kelepas, dan itu aja, itu sih kok. Terus tadi lebih hening banget tadi meditasinya, dan sempat lebih lama deh. Jadi Koko udah bilang udah selesai meditasinya, terus aku masih belum aku dengar tapi aku masih belum bisa balik ke aku lagi. Berarti udah kedua kalinya ya aku kayak udah gitu masih tetap hening sendiri, terus baru bisa balik. Ya. Memang senyaman itu kegelapan. Bayangkan bahwa dunia ini tidak ada malam, siang terus, mati semua orang. Kegelapan malam lah, di mana orang-orang melepaskan semua kelelahannya, melepaskan semua ketegangan-ketegangan otot-ototnya, melepaskan semua beban-beban lah, termasuk juga beban tanggung jawab spiritual yang kemungkinan banyak di sini kan light workers itu kan, jadi pekerja cahaya ya, merasa beban misi hidupnya sangat luar biasa, sampai merasakan beban begitu besar. Saat ada saat-saatnya boleh dilepaskan dulu di dalam kegelapan ya.
Di dalam maha semesta tanpa batas itu, sebutir bintang berkilau di tepi-tepi, ya, tidak menghapus kegelapan yang maha semesta itu, tapi menjadi cahaya yang indah. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah kegelapan yang kali ini kita akses. Ya. Berarti benar ya? Yin, gelap, wanita, feminin. Menenangkan. Filosofinya di situ. Bergetar banget, netes. Pelepasan. Ya. Oke. Oke, karena udah malam ya. Pertemuan kita mungkin sampai di sini. Kita nanti di next pertemuan kita akan bahas tentang tujuan meditasi ya. Oke, thank you all. Jumpa lagi di next acara. Makasih kok. Makasih.